Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga sehat selalu untuk kita semua. Yang terhormat, yaitu Ibu Arnisa Stefani, STMT selaku dosen pengampu mata kuliah rangkaian listrik, serta teman-teman seperjuangan yang senantiasa saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kebaikan dan nikmatnya sehingga kita bisa diberikan kesehatan dan bisa melaksanakan presentasi pada hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Baiklah, perkenalkan nama saya Utari Lindawati, selaku moderator dari perwakilan kelompok 11 yang akan memandu presentasi pada kali ini. Adapun materi yang akan kita bawakan pada presentasi kali ini, yaitu low pass filter order 2. Sebelum memulai diskusi dan presentasi, berikut saya perkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama, ada Dafa Hiban Syakban dengan NPM 211063116038. Yang kedua ada Dela Puspitasari dengan NPM 211063116039. Yang ketiga ada Utari Lindawati dengan NPM 211063116024. Dengan timeline pembahasan materi yaitu low pass filter. Yang pertama ada low pass filter, yang kedua ada cara kerja low pass filter, yang ketiga ada pengaplikasian low pass filter dalam kehidupan sehari-hari, yang keempat ada low pass filter order 2, yang kelima ada rangkaian low pass filter order 2, yang keenam ada rangkaian respon frekuensi. Berikut terkait dengan rangkaian kegiatan presentasi hari ini yaitu sesi pembukaan, sesi presentasi, dan sesi penutup. Kita memasuki sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Agar kegiatan kita hari ini mendapat berkah, mari kita buka kegiatan presentasi kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki sesi yang kedua, yaitu presentasi. Dalam hal ini, kelompok 11 akan menyajikan materi tentang low pass filter order 2. Baiklah, sesi presentasi kita mulai. Kepada pemateri dari kelompok 11, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan sebelumnya, saya Dafa Hiban Syakban akan menjelaskan mengenai low pass filter. Jadi low pass filter di sini itu merupakan sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk menyaring suatu sinyal listrik yang berfrekuensi tinggi dan hanya dapat meloloskan sinyal listrik frekuensi yang rendah. Berikut adalah rangkaian low pass filter. Nah, selanjutnya terdapat cara kerja low pass filter. Cara kerjanya yaitu pertama, low pass filter ini dikatakan ideal apabila tidak meloloskan sinyal yang frekuensinya melebihi frekuensi cutoff atau lebih. Sekecil apapun nilainya, pada prakteknya sinyal listrik yang frekuensinya lebih tinggi dibandingkan nilai cutoff akan dibuat lemah dengan sendirinya. Hal ini menyebabkan terbentuknya suatu pita transisi atau bisa disebut transition band. Nah, di sini berikut merupakan pita transisi atau transition band. Terdapat passband ripple, transition band, passband, stop band ripple, dan stop band. Untuk selanjutnya mengenai pengaplikasian low pass filter dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengenai low pass filter pada speaker dan low pass filter pada sensor temperatur akan dijelaskan oleh pemateri kedua, yaitu Saudara Utari. Baik, terima kasih. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pengaplikasian low pass filter dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada low pass filter pada speaker, yang kedua ada low pass filter pada sensor temperatur. Next. Yang pertama yaitu ada low pass filter pada speaker. Aplikasi pasif filter low pass berada di amplifier audio dan sistem speaker untuk mengarahkan sinyal frekuensi bass yang lebih rendah untuk speaker bass yang lebih besar atau untuk mengurangi noise
frekuensi tinggi atau mendesis. Distorsi jenis. Bila digunakan seperti ini di aplikasi audio filter, lolos rendah kadang disebut high cut atau cut treble filter. Low pass filter adalah jenis filter yang melewatkan frekuensi rendah serta meredam atau menahan frekuensi tinggi. Nah, yang kedua ada low pass filter pada sensor temperatur. Sensor temperatur sering digunakan sebagai umpan balik pada sistem kontrol temperatur. Sensor sangat baik dalam sistem kontrol, harus memiliki kepresisian yang baik dan harus stabil. Dalam aplikasinya, sensor temperatur mengubah temperatur menjadi tegangan. Namun, tegangan yang dihasilkan oleh sensor selalu disertai dengan sinyal-sinyal di luar dari informasi yang sebenarnya. Sebagai contoh, sensor temperatur LM35 dapat digunakan sebagai sensor temperatur dalam sistem kontrol. Next. Sensor ini memiliki kepresisian 10 mV. Biasanya sensor ini diperpanjang dengan menggunakan 3 buah kabel, jalur tegangan DC plus minus, dan jalur keluaran sensor. Sinyal noise akan dihasilkan karena adanya perpanjangan kabel dan akan membuat kesalahan pada sistem umpan balik. Untuk menghilangkan sinyal-sinyal yang bukan informasi dari temperatur digunakan filter low pass. Dengan menggunakan konsep pasif R dan C yang diletakkan pada ujung paling akhir dari perpanjangan kabel menuju ke pengkondisi sinyal. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Dela. Dela, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Utari. Selanjutnya, saya akan membacakan mengenai low pass filter orde 2. Low pass filter orde 2 adalah filter yang memiliki pita transisi 2 kali lipat lebih besar dibandingkan LPF orde 1, yaitu 12 dB atau dB per oktav, atau min 40 dB per dekade. LPF orde 2 disusun dari 2 komponen resistor dan kapasitor RC. Pada bagian depan dipasang sebuah op-amp sebagai penguat buffer. Dengan adanya 2 pasang komponen resistor dan kapasitor, maka nilai frekuensi cutoff dapat dicari dengan mengalihkan setiap pasang komponen RC seperti di bawah ini. Jadi FC dikali FC sama dengan 1 per 2 V R1 C1 dikali 1 per 2 V R2 C2. Maka menghasilkan FC kuadrat sama dengan 1 per 4 V kuadrat R1 C1 R2 C2. Selanjutnya ada FC sama dengan akar 1 per 4 V kuadrat R1 C1 R2 C2. Dan menghasilkan rumus akhir yaitu FC sama dengan 1 per 2 V akar R1 C1 R2 C2. Next. Selanjutnya ada rangkaian low pass filter orde 2. Berikut ini merupakan gambar rangkaiannya. Yaitu ada gain A sama dengan 1 plus RA per RB, A sama dengan 1 plus 10K per 5,5K, A sama dengan 1 plus 1,8, A sama dengan 2,8. Selanjutnya ada faktor Q. A sama dengan 3 min 1. Q 2,8 sama dengan 1 min 1 Q. 1 Q sama dengan 3 min 3 dikurang 2,8. 1 Q sama dengan 0,2. Q sama dengan 5. P0 sama dengan Q dikali A. P0 sama dengan 5 dikali 2,8. Maka hasil P0 sama dengan 14 VPP. Selanjutnya ada frekuensi cutoff. FC sama dengan 1 per 2 VRC. FC sama dengan 1 per 2 dikali 3,14 dikali akar 10 pangkat 8 dikali 0,01 dikali 10 pangkat min 12. Maka FC menghasilkan 159 Hz. Next. Berikut ini merupakan grafik
respon frekuensi. Di sini terdapat gambar grafik respon frekuensi, yaitu di samping itu juga ada tabel frekuensi. Nah, di sini itu tabel frekuensinya ada frekuensi, ada V output, dan juga ada V output per V input. Yang pertama itu ada frekuensi 140 akan menghasilkan V output-nya itu 10.85 dan V output per V input-nya 10.85 juga. Dan yang kedua itu ada frekuensinya 145 menghasilkan V output-nya itu 12.6 dan V output per V input-nya 12.6 juga. Yang ketiga juga ada frekuensi yaitu 150, V output-nya itu 13.65, V output per V input-nya itu 13.65. Yang keempat itu ada frekuensi 159, V output-nya itu 14 dan V output per V input-nya itu 14. Yang kelima ada 170 frekuensinya dan V output-nya yaitu 10.5 dan V output per V input-nya 10.5. Dan selanjutnya juga sama seperti di atasnya, jadi frekuensinya yang sudah terdapat pada tabel ini dan juga V output dan V output per V input-nya ini akan sama hasilnya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Teman-teman yang berbahagia, dari pemaparan dan pembahasan mengenai low pass filter order 2, tadi dapat kita tarik kesimpulannya. Di antaranya, yang pertama, pada saat frekuensi sinyal input lebih rendah dari frekuensi cut-off, maka penguat tegangan atau gain sama dengan 1, atau G sama dengan 0 desibel. Yang kedua, yaitu pada saat frekuensi sinyal input sama dengan frekuensi cut-off, maka omega sama dengan 1 per RC, sehingga penguat tegangan atau gain menjadi min 3 desibel, atau terjadi pelemahan tegangan sebesar 3 desibel. Yang ketiga, yaitu pada saat frekuensi sinyal input lebih tinggi dari frekuensi cut-off, maka besarnya penguat tegangan atau G sama dengan 1 per omega RC, atau G sama dengan minus 20 log omega RC. Yang keempat, filter lolos rendah atau low pass filter atau yang bisa disingkat dengan LPF hanya meloloskan sinyal dengan frekuensi yang lebih rendah dari frekuensi cut-off. Kepada yang terhormat Ibu Arnisa STMT serta teman-teman yang berbahagia, demikianlah presentasi dari kelompok 11. Saya selaku moderator meminta maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan di hati. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.